Sobat JKN, selamat datang di program Talk About JKN. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan kesehatan kejiwaan dalam program JKN. Langsung saja nih kita tanyakan kepada narasumber kita kali ini. Silakan Mas Ainur. Ya, mohon izin perkenalkan saya Ainur Mutiaseri, staf mutu layanan Vaskes kantor cabang Sorong. Oke, Ya, Mas. siap. Berbicara mengenai tema kita kali ini nih Mas, terkait pelayanan kesehatan kejiwaan dalam program JKN. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih Mas, apa sebenarnya itu pelayanan kesehatan kejiwaan? Jadi untuk pelayanan kesehatan dalam hal kejiwaan ini tidak berbeda sebenarnya dengan pelayanan-pelayanan lain yang masuk dalam ranah penjaminan JKN. Dalam artian setiap masyarakat atau peserta yang terdaftar JKN bila merasakan ada keluhan, entah itu contohnya seperti stres, depresi, insomnia, atau bahkan ada tanda gejala seperti halusinasi, baik itu pendengaran, penglihatan, atau hal-hal yang mengganggu secara kejiwaan, itu bisa dalam penjaminan JKN selama mengikuti alur pelayanan yang telah ditentukan, yaitu dengan alur berjenjang seperti itu, Mbak Rini. Oke, Mas. Berarti untuk prosedur pelayanannya sendiri gimana tuh, Mas? Jadi untuk prosedurnya tidak berbeda dengan penyakit yang lain ya, Mbak Rini ya. Dalam hal kita sebutnya orang dengan masalah kejiwaan, itu mengakses yang namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama. Baik itu di FKTP Puskesmas, klinik Pratama, atau TPMD atau tempat praktek mandiri dokter. Nantinya orang yang mungkin merasa ada gejala, ada keluhan, bisa berkonsultasi ke dokter umum yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti jadi yang memberikan diagnosa, yang memberikan asesmen, itu adalah dari dokter umum yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Seperti itu sih, Mbak Rini. Berarti memang sebenarnya prosedur pelayanannya tetap sama dengan manfaat-manfaat lain ya, Mas? Ya, betul. Seperti ada keluhan penyakit medis yang lain, begitu ya, Mbak Rini, nggak ada perbedaan. Jadi setelah mendapatkan konsultasi, dilakukan pengkajian oleh dokter di FKTP, pasti nanti dokter akan melakukan diagnosa. Kalau misalnya itu termasuk dalam diagnosa yang bisa ditangani oleh dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka akan dilakukan perawatan di fasilitas tingkat pertama. Itu memang dijamin dari segi administrasinya, lalu pengobatannya, pelayanan obat, konsultasi, dan lain sebagainya itu masuk dalam ranah JKN, dijamin JKN. Namun bila dokter umum di fasilitas kesehatan pertama memang merasa diagnosa pasien ini harus dirujuk, maka akan dikeluarkan namanya rujukan, Mbak Rini. Nanti dari fasilitas tingkat pertama bisa merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau yang disebut FKRTL, seperti itu. Berarti memang awalnya itu dari FKTP dulu. Betul. Kalau memang tidak bisa ditangani nih di FKTP, butuh perawatan penanganan lebih lanjut, maka dirujuk ke FKRTL ya, Mas? Betul, seperti itu. Jadi nanti dari dokter umum ini akan melakukan rujukan. Biasanya memang rujuk ke rumah sakit khusus jiwa. Namun ini ada yang berbeda ya Sobat JKN, karena di Provinsi Papua Barat Daya ini belum ada rumah sakit khusus jiwa, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki sumber daya manusia atau SDM itu dokter spesialis kejiwaan. Begitu Mbak Rini. Jadi mungkin ini info untuk teman-teman Sobat JKN, satu-satunya rumah sakit yang ada spesialis kejiwaan itu ada di RSUD Selebe Solo, Mbak Rini. Itu ada Dokter Rosalina, spesialis kedokteran jiwa. Jadi nanti dari dokter umum, bila dirasa di luar kompetensinya memang harus dirujuk, maka dokter umum akan memberikan rujukan untuk mendapatkan konsultasi dan mungkin digali lebih lanjut untuk pendiagnosaan yang lebih tepat dan pengobatannya. Seperti itu. Tapi memang berarti kalau pengobatannya sesuai indikasi medis memang semuanya ditanggung ya Mas ya? Betul, selama mengikuti mekanisme atau rujukan berjenjang tadi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, lalu memang secara indikasi medis penilaian dokter umum harus dirujuk ke rumah sakit, lalu bertemu dengan dokter spesialis, itu dijamin Mbak Rini. Dari
administrasinya, dari pengobatannya, konsultasi, sampai pelayanan obat. Semua masuk dalam penjaminan BPJS Kesehatan di program JKN KIS. Seperti itu. Berarti ini memang berbeda ya Mas dengan kan banyak nih sekarang netizen yang bilang kalau kalau ke psikolog bisa kok ditanggung sama BPJS. Itu memang beda ya Mas ya? Iya, memang dua hal yang berbeda karena untuk setiap peserta JKN yang ingin mendapatkan manfaat atau penjaminan dari BPJS Kesehatan harus mendatangi ke fasilitas kesehatan kerjasama Mbak Rini tadi. Karena memang harus konsepnya adalah berjenjang, maka harus datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama. Sedangkan kan kalau BPJS Kesehatan itu bekerja samanya dengan tadi yang saya sebutkan. Kalau di tingkat pertama ada yang namanya puskesmas, klinik pratama, maupun tempat praktek mandiri dokter maupun dokter gigi ya, TPMDG itu juga bekerja sama. Tapi kan kalau untuk masalah kejiwaan enggak ke dokter gigi ya. Iya, betul seperti sekali. itu. Sedangkan kalau fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu ada yang namanya klinik utama, itu memang isinya adalah pelayanan spesialistik maupun ke rumah sakit. Seperti itu sih Mbak Rini. Tapi kalau misalnya sobat JKN ada keluhan terus datang ke psikolog yang bukan bekerja sama memang tidak bisa. Tidak ditanggung sama program JKN. Betul. Gitu ya sobat JKN, berarti perbedaannya memang sangat jelas nih. Iya. Apalagi kalau misalnya yang lagi trending nih self diagnosa. Iya, betul sekali itu Mas. juga tidak bisa sih Mbak Rini. Tetap harus sesuai dengan alur, nanti yang menentukan diagnosa adalah dari dokter. Seperti itu. Berarti memang kalau untuk FKTP itu puskesmas dan tempat mandiri dokter juga bisa. Tapi kalau untuk FKRTL sendiri untuk di Sorong baru di RSUD Selebe Solo ya? Betul, yang untuk tersedia spesialis kedokteran jiwa itu ada di RSUD Selebe Solo. Jadi pasti FKTP akan merujuk ke rumah sakit yang SDM-nya sesuai ya Mbak Rini ya, sesuai dengan permasalahannya. Kebetulan memang sampai saat ini baru di Selebe Solo. Nanti mungkin kalau misalnya ada dokter spesialis jiwa lain yang masuk ke rumah sakit bekerja sama dengan BPJS, maka bisa juga dirujuk ke rumah sakit lain selama memang dokter spesialis jiwanya tersedia. Lalu untuk sobat JKN juga, misalnya sudah mendapatkan penanganan masalah kejiwaan nih di rumah sakit Mbak Rini, untuk obatnya itu memang diberikan selama 30 hari dari rumah sakit. Dan bila nanti sudah dirasa stabil, khususnya untuk diagnosa skizofrenia, nanti dari dokter spesialis jiwa di rumah sakit itu bisa mengembalikan Mbak Rini. Jadi namanya dirujuk balik ya, dirujuk balik ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nantinya pasien ini akan dipermudah untuk alur pelayanannya. Setelah dikembalikan ke Vaskes tingkat 1, baik itu di puskesmas, tempat praktek mandiri dokter maupun klinik pratama, bisa berkonsultasi ke dokter umum, dan untuk obatnya itu mengikuti resep dari dokter spesialis. Jadi nggak harus jauh-jauh nih, pasien nggak perlu datang ke rumah sakit lagi kalau memang sudah dalam keadaan stabil. Berarti kayak masih dipantau ya Mas ya? Iya, jadi dipantau oleh dokter umum nih di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi emang sobat JKN nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti ada keluhan yang memberat, mungkin obat yang sebelumnya sudah diresepkan nih dari dokter spesialis, biasanya diperiksakan ke dokter umum, lalu dilakukan copy resep, diberikan obat, kok ada keluhan lain yang memberat, nanti kalau sesuai indikasi medis dan dokter umum merasa butuh dirujuk kembali ke rumah sakit, itu bisa banget. Jadi nggak masalah, nggak usah takut bagi sobat JKN. Berarti memang harus sesuai indikasi medis ya? Betul, kuncinya memang sesuai indikasi medis dan penilaian dari tenaga medis, dokter umum maupun dokter spesialis. Gitu sih Mbak Rini. Jadi gitu ya sobat JKN, kalau memang sobat JKN ini ada yang merasa stres berat, depresi, insomnia, boleh banget nih langsung ke FKTP dan langsung ditangani oleh dokter umum di FKTP. Di FKTP, ya betul. Mungkin sebelum kita menutup podcast kali ini, Mas Ainur ada closing statement? Mungkin sedikit mengulang dan meng-highlight, selama teman-teman sobat JKN ini memang merasa ada keluhan, silahkan untuk berobat. Terlepas itu dari penyakit biasa atau mungkin ada keluhan masalah kejiwaan gitu ya Mbak Rini ya, tadi stres, mungkin depresi, mungkin insomnia, atau mungkin bahkan ada keluhan-keluhan lain yang sampai mendengar halusinasi atau apapun itu,
jangan ragu Sobat JKN, segera berobat ke fasilitas kesehatan kerjasama di tingkat pertama dulu. Nanti pasti akan mendapatkan pelayanan terbaik dari administrasi, dari pengobatan, konsultasi, sampai pelayanan obat. Dan memang bila dirasa dibutuhkan untuk rujuk ke spesialis, pasti alurnya akan dirujuk ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Mungkin itu sih Mbak Rini untuk closing statement kali ini. Oke Mas, makasih. Wah, sangat lengkap ya penjelasannya. Siap. Makasih ya Mas Ainur atas Sama-sama. penjelasannya dan waktunya. Dan sampai berjumpa lagi Sobat JKN di program Talking berikutnya. Dadah!